Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 36, ya bagaimana saudara Musa ya memerintahkan kepada bangsa itu untuk membuat tabut, ya untuk membuat kemah suci, dan akhirnya mereka membangun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kita sekarang lanjut Keluaran pasal 37, judul perikopnya membuat tabut perjanjian. Ayat yang pertama, Besaleel membuat tabut itu dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. 2, disalutnya lah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Kita lihat ya saudara bagaimana dulu membuat tempat ibadah, ya kemah suci, tabut perjanjian itu benar-benar sangat luar biasa, dibuat dari emas murni, ya bahkan bingkai-bingkainya emas semua. Ini tabut perjanjian yang disuruh buat saudara ya. Yang kita tahu bersama bahwa tabut perjanjian ini adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, jadi mereka buat ya disalut dengan emas murni, dan di sini dikatakan dari dalam dan dari luar dibuat juga dengan bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yakni 2 gelang pada rusuknya dan 1, 2 dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas, ya. Jadi kayu untuk mengangkat tabut itu juga disalut dengan emas, semua berlapiskan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Ayat 6, dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 7, dibuatnyalah 2 kerup di atas emas dari emas tempaan, dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ayat 8, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. 9, kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Jadi saudara, itu tabut Allah ya, yang dibuat kita tahu bersama semua dari emas murni, bahkan kayu pengangkutnya ya. Saudara tahu bentuk tabut Allah itu. Yang ke-10 ini membuat meja roti sajian. 10, dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebar, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekeliling jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Ya, dan dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu juga dari kayu penaga yang disalut dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut, dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya itu dari emas murni. Betapa ya pada zaman itu memang Tuhan itu harus dihargai, makanya memakai emas murni itu berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya ya. Bahwa Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi mereka juga harus membuat yang terbaik, dan Tuhan ya meminta itu semua untuk diberi bagi Tuhan semua yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, ya emas itu kepunyaan Tuhan, ya intan berlian semua adalah milik Tuhan, Dia yang menciptakan saudara ya. Ayat 17, membuat kandil. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain.
19, 3 kelopak yang berupa bunga badam dan pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. 20 pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Jadi ini semua perkakas yang harus ada di kemah suci. Meja-meja untuk tempat persembahan, ya tabut perjanjian dan lain sebagainya, ini adalah perkakas rumah Tuhan. 25, membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, ya bidang atasnya dan bidang-bidang sisi-sisinya di sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkai pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. 29, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Kita melihat saudara, dari zaman dulu ya Tuhan itu sudah melakukan dan memberikan manusia itu dengan keahlian, tukang-tukang. Mereka membuat dari emas murni barang-barang untuk perlengkapan perkakas di rumah Tuhan. Ya, dan dari sini kita tahu bersama bahwa ya Tuhan itu benar-benar memang layak dan patut untuk kita hargai lebih dari segala-galanya, sebab Dia Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kita akan lanjutkan ya pasal 38. Ini semua hanya soal petunjuk-petunjuk pembuatan perkakas rumah Tuhan. Tetapi ya kita harus baca saudara biar kita mengerti ya. 38, membuat mezbah korban bakaran. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpur-garpur dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu-kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Ayat yang ke-8, membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga dan cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran, ayat 9. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 11. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 12,
Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Dan kait-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. 15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang. Jadi saudara bayangkan ya, semua ini mengikuti tuntunan Tuhan loh. Tidak gampang ya pada waktu mereka harus membuat tempat untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban, membangun mezbah. Ayat 16, segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu, tirai pintu gerbang pelataran itu, tenunan yang berwarna-warna, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya 20 hasta panjangnya. Tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. 19, keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Semua bahan-bahan yang dipakai itu adalah bahan-bahan yang terpilih saudara ya untuk membangun kemah sucinya Tuhan. 21, biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. 22, Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 23, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kermisi dan lenan halus. 24, segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan ujukan, ada 29 talenta dan 730 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah ada 100 talenta dan 1775 sikal ditimbang menurut sikal kudus. 26, sebeka seorang, yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap yang termasuk orang-orang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas sejumlah 603.550 orang. 27, 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. 28, dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkan tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. 29, tembaga dari persembahan ujukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatlah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Kita melihat di sini saudara membutuhkan biaya yang lumayan ya, dan juga karena memakai emas, perak dan tembaga. Tetapi ya dari mana semua itu dicukupkan? Dari umat Israel. Ya, kita menjadi contoh di sini bahwa untuk setiap pekerjaan Tuhan kita harus bahu-membahu agar apa yang Tuhan kehendaki boleh terjadi. Mari kita melihat sekeliling kita ya saudara, apa yang bisa kita lakukan ya untuk menopang pekerjaan Tuhan, lakukanlah. Biarlah kita dengan hati yang rela, sebab Tuhan yang berjanji bahwa siapa yang memberi dia juga yang akan ya menerima.
Biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh terus memberi hidup kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dibuat mereka lah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi semua yang dibuat itu mengikuti instruksi dari Tuhan, perintah Tuhan lewat Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan, dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kermisi dan lenan halus buatan seorang ahli. Saudara bayangkan ya, jadi pakaian imam pada zaman itu memakai emas ya, bahkan benangnya pun dari benang emas yang berlapis emas. Wow, bagaimana ya, luar biasa pembuatannya, bahkan dikatakan di sini itu dibuat oleh para ahli sebab Tuhan ya memberikan mereka keahlian luar biasa saudara ya. Dikatakan mereka, ayat yang keempat, dibuat mereka tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya di kedua ujungnya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. 5. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-6, dikerjakan merekalah permata kisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Bayangkan pakai permata kisopras itu dari batu. Kisopras tuh luar biasa sekali, itu dipasang di baju imam saudara ya. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kita melihat di sini saudara memakai emas, memakai batu permata. Ini artinya dengan kata lain saudara ya, bahwa ya kita harus belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Bahkan ya segala sesuatu, kalau zaman dulu itu bicara tentang emas perak, tetapi hari ini persembahan yang paling berharga dan indah itulah hidup yang kudus yang kita berikan bagi Tuhan, dan itulah yang terbaik ya. Ayat yang ke-6, dikerjakannya lah mereka ya, dikerjakan mereka lah permata kisopras dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. 7. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 8. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatalah mereka itu dengan 4 jajar permata, ya, yaitu permata yaspis, yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Saudara bayangkan ya, permata-permata ini digunakan untuk menghias baju para imam. Ya pasti sangat mahal ya kalau ada sekarang permata-permata ini. Yang pertama di jajar baris pertama itu ada permata yaspis merah, permata krisolit, malakit ya, itu di baris yang pertama. Di jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Wow saudara ya. Di jajar yang ketiga ada permata ambar, akik, kecubung. Nah yang banyak di Indonesia kayaknya akik ya, batu akik ya. Ada kecubung ya. Di jajar yang keempat itu memakai permata pirus, krisopras dan nefrit ya, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari 12 suku itu ya. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untai berpilin yang membuatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Wow ya, untaiannya itu talinya emas murni.
Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada ke ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Ke ujung yang lain, kedua ke ujung yang lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod itu di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan diubu pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. 21 Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan untuk tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Semua mengikuti instruksi Tuhan ya. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara 2 buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga 1 giring dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi baju imam pada zaman itu ya berbentuk gamis, saudara, kayak bajunya orang muslim itu gamis ya, tetapi dia menjuntai tapi diperlengkapi dengan perhiasan-perhiasan emas. Serban ya, ayat 27, dibuatlah mereka kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi dari tenunan yang berwarna-warni seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukir seperti materai kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi semua dibikin dari kain lenan ya, lenin ya. Saudara ya, betapa indah jubah-jubah bagi para imam ini untuk mereka dapat menghadap Tuhan. Kalau sekarang kita harus memakai jubah kekudusan ya, berhiaskan kekudusan. Itulah perhiasan terbaik ya, lebih daripada emas permata. Zaman perjanjian baru Tuhan menyuruh kita datang ke hadapan hadiratnya dengan berhiaskan kekudusan. Ayat yang ke-32, pekerjaan itu diterima baik oleh Musa, judul perikopnya. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papan kayu, lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari lumba-lumba, ya, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakas minyak untuk penerang, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.
Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan oleh orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Saudara, Tuhan itu memilih orang untuk melakukan pekerjaannya. Pada zaman itu kita melihat ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan pekerjaannya, maka Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan mencukupi. Jadi saya terlalu percaya ketika seseorang mendapat panggilan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menuntun, memberi instruksi, bahkan mencukupi semua yang dia butuhkan. Ya, kita tidak perlu pinjam uang kanan kiri, cari uang kanan kiri untuk melakukan hal-hal itu, karena pasti Tuhan turut bekerja. Karena itu saudara, mari kita terus mau berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita juga bisa dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar malam ini betapa Engkau harus dihormati dan dihargai. Bagaimana imam-imam diperlengkapi dengan pakaian yang berhiaskan permata, emas. Tetapi kami percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan tidak lagi menuntut kami datang dengan perhiasan emas perak, tetapi Engkau menuntut kami datang dengan perhiasan, yaitu jubah kekudusan. Ajar kami untuk terus memakai jubah kekudusan di hidup kami, untuk kami boleh mempersembahkan persembahan yang benar, yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di mesbah doa, yang setia mendengarkan, para suami, istri, anak-anak, semua hidup takut Tuhan. Keluarga besar kami, Tuhan juga boleh selamatkan. Hamba berdoa buat yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring, berikan kekuatan hati yang terus bersyukur, dan iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Biarlah kami terus mempersiapkan hidup kami, bahkan kami percaya mati sekalipun itu adalah keuntungan di dalam Yesus. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.